Ya, baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah masuk ke minggu yang kedua ya. Oke, hari ini kita akan fokus pada teori pengembangan bahasa. Oke, teori pengembangan bahasa ini kita akan kaji lebih dalam terkait dengan beberapa para ahli yang mengemukakan terkait dengan perkembangan bahasa itu apa saja. Oke, yuk kita mulai saja, tidak berlama-lama. Nah, untuk yang pertama, mungkin saya akan menjelaskan terkait dengan teori nativis. Apa itu teori nativis? Nah, jadi teori nativis ini dia beranggapan bahwa uh, bahasa ini merupakan pembawaan dan bersifat alamiah. Beberapa para ahli mencetuskan bahwa peran evolusi biologis dalam membentuk individu menjadi makhluk linguistik. Nah, teori nativis ini dipelopori oleh Arthur Schopenhauer. Dia beranggapan bahwa individu itu berkembang itu dipengaruhi oleh hanya dari genetika, dari hereditas gitu. Jadi bahasa ini ya dia bersifat alamiah gitu kan. Berdasarkan hasil apa saja yang dimiliki oleh ayah ibunya, maka itu akan menurun gitu ya. Akan herediternya siapa anaknya. Sehingga nanti anak usia dini ini memiliki kemampuan yang mirip atau mungkin sama dengan orang tuanya. Baik itu dalam hal bahasanya, kognitifnya ataupun yang lainnya. Para ahli nativis beranggapan seperti itu. Nah, kemudian juga individu-individu yang memiliki kemampuan tata bahasa untuk mendeteksi kategori bahasa tertentu. Contohnya seperti fonologi, sintaksis, semantik yang tidak dipengaruhi oleh intelijensi maupun pengalaman individu. Nah, jadi menganggap bahwa teori nativis ini dia memandang bahwa ya tata bahasa itu uh, tidak dipengaruhi oleh intelijensi gitu kan. Apalagi pengalaman individu tidak dipengaruhi oleh behavior atau perilaku. Jadi paham yang nativis ini ya dia sebagai apa ya mengabaikan peran serta dari lingkungan. Jadi kalau orang tuanya memiliki kemampuan bahasa yang baik, maka automatically anaknya juga akan memiliki kemampuan perkembangan bahasa yang baik seperti itu. Ya, jadi perihal apa namanya kemampuan-kemampuan seperti fonologi, morfologi, sintaksis ini sampai sematik sampai pragmatik ini tidak dipengaruhi oleh intelijensia, apalagi pengalaman individu. Oke, itu nativis. Nah, karena memang para ahli nativis ini dia menjelaskan bahwa kemampuan berbahasa ini dipengaruhi kematangan seiring dengan pertumbuhan anak. Ya, jadi anak-anak usia dini itu dia apa semakin bertumbuh kembang yaitu secara alamiah gitu kan ya akan memiliki kemampuan berbahasa dengan sendirinya ya. Jadi seiring dengan kematangan segala macam aspek dalam tumbuh kembang anak itu maka akan secara otomatis gitu ya mempengaruhi perkembangan bahasa juga. Nah, tapi pandangan ini dikritik gitu kan karena menurut nativis ini dia memisahkan antara belajar bahasa dengan perkembangan kognitif. Jadi tadi ya menganggap bahwa nativis itu dia hanya sebatas siapa ayah ibunya sehingga peran serta dari perkembangan kognitif itu dia tidak dilibatkan. Jadi mengabaikan itu. Jadi nggak peduli bagaimana proses berpikir anak yang penting dia ayah ibunya siapa gitu kan hereditasnya hanya melibatkan nurture-nya saja ya tidak nature tapi nurture. Oke, karena apa? Karena memang dalam hal berbahasa itu ada yang pasti menggunakan kognitif gitu kan. Nah, kita kemarin sudah bahas bahwa kalau kita ngebahas bahasa nggak akan lepas jauh dengan yang namanya kognitif. Ada yang namanya LAD gitu ya atau Language Acquisition Device. Nah, LAD ini diproses di mana? Diproses ya tentu di kognitif gitu kan ya. Jadi data linguistik masuk ya contohnya kayak kemarin kita bahas ya ada berbicara apa ada menyimak, kemudian juga eh, membaca itu kan input ya. Nah, dari hal itu nanti akan diproses di otak atau ada istilahnya language pemerolehan bahasa, language acquisition device. Diproses gitu ya sehingga nanti muncullah yang namanya output, kemampuan tata bahasanya seperti apa dalam hal berbicaranya dan juga kemampuan dari hal menulisnya ya verbal ataupun non verbalnya. Nah, sehingga dari input yang tadi ya listening, reading ini nanti dia akan diolah gitu ya, olah di proses kognitif.
Nah, jadi itu mengabaikan itu gitu loh. Jadi yang teori nativis itu dia mengabaikan itu. Jadi ya udah kalau orang tuanya seperti ini pasti anaknya seperti ini. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Tadi sudah masuk kepada yang namanya teori nativis. Nah, hari ini kita akan lanjutkan yaitu teori behavioris.